Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai dan yang saya banggakan, selamat belajar dari rumah. Kita akan belajar IPA bersama Bu Susilowati SMP Negeri 2 Margoyoso. Adapun materi saat ini pada perdana ini adalah protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 atau Corona. Sebelum kita menginjak protokol kesehatan, kita akan mempelajari masa pandemi. Pandemi adalah penyakit yang menyerang orang dalam jumlah banyak dan terjadi di banyak tempat, atau dengan kata lain, endemi yang tersebar. Sedangkan apa yang dinamakan endemi, penyakit yang terjangkit banyak orang dalam jumlah besar yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Jadi pandemi akan lebih luas penyebarannya daripada endemi. Sebelum kita ke protokol kesehatan COVID-19, kita akan mengenal lebih dulu COVID-19 atau Corona. Kata-kata ini tentu kalian tidak asing lagi dengan COVID-19 atau Corona. Corona atau COVID-19 ini pada akhir tahun 2019 terjadi wabah di Wuhan, kota Wuhan dari negara Cina, yaitu penyakit yang ditularkan oleh kelelawar. Dan akhirnya virus ini menyebar di belahan dunia yang menjadi endemi seperti sekarang ini. Mari kita pelajari apa sih COVID-19 tersebut. COVID-19 ini adalah virus yang ukurannya sangat kecil, lebih kecil daripada bakteri. Virus ini dapat dikatakan sebagai makhluk hidup dan juga dapat dikatakan sebagai makhluk mati. Mengapa dikatakan sebagai makhluk hidup? Karena dia dapat menduplikasi diri. Dan dikatakan sebagai makhluk mati karena dia tidak mempunyai ciri-ciri hidup seperti makhluk hidup yang lainnya. Jadi, virus ini berada di antara makhluk hidup dan makhluk mati. Sebab virus dapat menduplikasi diri atau memperbanyak diri asalkan dia berada dalam sel inang. Sel inang di sini adalah tubuh kita yang nanti akan terinfeksi dan akhirnya akan menderita penyakit virus corona ini. Sedangkan bakteri ini lebih besar daripada virus dan termasuk makhluk hidup. Sifatnya banyak menguntungkan dan sedikit patogen. Lain dengan virus. 100% virus adalah patogen. Sedangkan bakteri itu yang patogen hanya sedikit, banyak yang menguntungkan. Contohnya bisa kalian lihat yaitu bakteri Acetobacter-Sillinum dapat digunakan untuk membuat fermentasi nata de coco yang sering kalian minum. Sedangkan yang patogen contohnya bakteri Salmonella typhosa yang menimbulkan penyakit tipes. Virus corona ini menyerupai mahkota yang berasal dari protein
yang mengelilingi permukaan virus. Jadi tubuhnya dikelilingi oleh protein. Protein ini bentuknya mirip seperti anak panah atau paku yang berperan dalam pola infeksi virus corona ke sel yang menempel pada reseptor di sel pernapasan. Jadi, protein di sini fungsinya untuk menginfeksi pada sel tubuh kita, terutama pada sel pernapasan. Virus corona ini umumnya berbentuk bulat dengan diameter 100 sampai 120 nanometer. Ini adalah gambar ilustrasi dari virus corona atau COVID-19. Bentuknya bulat dan diselimuti oleh protein. Ini adalah protein yang berbentuk seperti paku atau anak panah. Maka kita dianjurkan untuk selalu sesering mungkin cuci tangan dengan sabun. Dengan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, protein ini akan luruh, hancur. Dengan hancurnya protein ini, virus corona akan mati. Maka seseringlah mencuci tangan. Sekarang kita pada masuk protokol kesehatan. Protokol kesehatan COVID New Normal. New Normal adalah perubahan perilaku masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas normal seperti biasa, namun dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Adapun protokol COVID-19 ini ada 7. Yang pertama adalah jaga kebersihan tangan. Kebersihan tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Cara mencuci tangan harus sesuai standar yang ada, yakni meliputi bagian dalam, punggung, sela-sela, dan ujung jari. Yang kedua, jangan menyentuh wajah. Dalam kondisi tangan yang belum bersih atau kotor, hindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, mulut. Karena dengan mata, hidung, mulut ini virus corona akan lebih mudah masuk dalam tubuh kita. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Etikanya gimana? Itu dengan cara menutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam ketika batuk dan bersin. Selain dengan lengan atas, dapat dengan tisu. Namun kalau dengan tisu setelah digunakan harus langsung dibuang, karena di situ dimungkinkan banyak sekali virus yang dibawa oleh batuk ataupun bersin. Yang keempat, yaitu memakai masker. Bagi yang ada gejala gangguan pernapasan seperti batuk, pilek, pakai masker medis kemanapun saat Anda keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Harus ini.
Bagi yang tidak memiliki gejala, cukup menggunakan masker kain seperti yang telah dibagikan dari sekolah pada kalian semuanya. Maka kalian perlu juga menggunakan masker kain kalau keluar dari rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima yaitu jaga jarak atau yang kita kenal dengan physical distancing. Untuk menghindari paparan virus dari orang lain, kita harus selalu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Kenapa harus 1 meter? Karena percikan droplet yang dapat menularkan COVID-19 itu baru aman 1 meter lebih. Selain itu juga, pada saat ini kita dilarang untuk berkerumun dan mengadakan acara yang mengundang banyak orang, sehingga sulit untuk menjaga jarak, maka dilarang. Yang keenam, isolasi mandiri. Bagi Anda yang merasa tidak sehat, seperti demam, yang suhu tubuhnya melebihi 37,5 derajat Celcius, dan batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, diminta untuk secara sadar atau sukarela untuk melaksanakan isolasi mandiri. Yang terakhir, yaitu jaga kesehatan. Pastikan kesehatan fisik kalian tetap terjaga dengan cara 1. Berjemur di bawah sinar matahari pagi selama beberapa menit. Untuk di daerah kita, daerah tropis, dianjurkan jam 8 sampai jam 10. Lebih dari itu, tidak bagus juga untuk kesehatan. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Terutama makanan yang banyak mengandung vitamin C dan vitamin E. Ini sangat diperlukan untuk kesehatan atau mempertinggi imun penangkal COVID-19. Yang ketiga, berolahraga sesuai dengan kebutuhan tubuh atau keadaan tubuh. Jangan tubuhnya nggak kuat, kita berolahraga yang berat. Kita lanjutkan, tadi jaga kebersihan tangan. Ya, jaga kebersihan tangan itu dengan cara diantaranya mencuci tangan. Adapun langkah-langkah mencuci tangan yang benar adalah ini 1. Bersihkan tangan dengan air dan tuangkan sabun di telapak tangan. Yang kedua, tangkupkan kedua telapak tangan dan gosokkan sabun dengan yang telah dituangkan. Yang ketiga ini, letakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri dengan jari yang terjalin. Dan ulangi untuk sebaliknya. Yang keempat, letakkan telapak tangan kanan ke telapak tangan kiri dengan jari saling terkait. Yang kelima, tangan kanan dan kiri saling menggenggam dan jari bertautan agar sabun mengenai kuku dan pangkal jari. Yang keenam,
Gosok memutar ibu jari kiri dengan tangan kanan. Begitu sebaliknya, bergantian. Yang ketujuh, gosok jari-jari tangan kanan yang gosok jari-jari tangan kanan yang tergenggam di telapak tangan kiri. Begitu sebaliknya. Yang terakhir, yaitu keringkan tangan Anda. Insya Allah sudah bersih dan siap digunakan untuk makan, memegang areal wajah, dan yang lainnya. Semoga ini akan mengurangi penularan COVID-19 atau corona. Anak-anak sekalian, pembelajaran perdana dari Ibu saya kira cukup sekian dan semoga bermanfaat bagi kesehatan kalian dan di masa pandemi COVID-19 dan dapat kalian amalkan pada orang lain. Setelah tayangan video ini selesai, ada tugas untuk kalian, yaitu mengerjakan tugas pada Google Form. Tolong dikerjakan. Selamat belajar. Semoga kalian semuanya sukses selalu. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.